Oke, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama Pak Agung di ST2 ini. Jadi, di video kali ini Pak Agung mau menjelaskan pelajaran sosial ya. Kan kemarin-kemarin tuh udah lihat ya teman-teman video Pak Agung lagi zikir, terus lagi apa lagi? Lagi wudhu, terus ngejelasin tentang rukun iman. Nah, sekarang di sini Pak Agung mau ngejelasin sosial. Materinya itu adalah tentang seni tradisional dan panen raya. Apa sih itu seni tradisional? Nah, seni tradisional itu kita bagi dua dulu deh teman-teman. Terbagi dua suku kata. Yang pertama ada seni, yang kedua ada tradisional. Nah, apa itu seni? Seni itu adalah keahlian membuat suatu karya yang bermutu dilihat dari segi keindahannya. Seperti apa sih seni itu? Nah, contohnya seperti tarian, lukisan, ukiran gitu. Nah, teman-teman yang suka menggambar, yang suka buat pesawat, yang suka menari, nah itu teman-teman termasuk sudah membuat karya seni gitu. Di antaranya itu adalah seni. Kemudian suku kata yang kedua adalah tradisional. Apa sih itu tradisional? Tradisional itu adalah sikap, cara berpikir dan bertindak yang berpegang teguh kepada norma, adat, kebiasaan secara turun-temurun. Itu adalah tradisional. Nah, kita gabungin nih antara seni tradisional. Nah, seni tradisional terus apa dong yang disebut dengan seni tradisional? Seni tradisional itu adalah suatu unsur kesenian yang dimana unsur kesenian itu menjadi bagian hidup dari masyarakat suku tertentu. Contohnya nih, di setiap suku itu punya seni tradisional masing-masing. Suku Sunda punya seni tradisional, suku Jawa punya seni tradisional gitu, dan suku-suku yang ada di Indonesia lainnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah panen raya. Apa sih panen raya? Nah, panen raya itu adalah panen besar-besaran teman-teman. Jadi misalkan nih, kalau misalkan dalam suatu kampung sudah ada panen misalkan panen padi atau panen buah-buahan, itu pasti dirayakan. Nah, di sini Pak Agung bakal sebutkan 5 panen raya yang ada di Indonesia. Tapi banyak sih, cuman Pak Agung sebutin 5 aja. 5 panen raya yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Mapa Dendang yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Mapa Dendang adalah sebuah ritual masyarakat panen yang dilakukan oleh suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ritual ini dilakukan dengan menumbuk gabah pada lesung menggunakan kayu atau bambu. Ritual ini dilakukan untuk menyucikan gabah hingga akhirnya menjadi beras dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Tabuhan yang keluar dari pukulan bambu ke lesung akan menimbulkan bunyi yang cukup indah. Dari bunyi-bunyian ini, sekelompok pria akan mulai melakukan pertunjukan seperti tarian-tarian dan nyanyian yang berisi banyak sekali rasa syukur kepada Sang Pencipta yang memberikan banyak rezeki. Yang kedua, Serentahun, masyarakat Sunda. Serentahun adalah salah satu ritual panen yang setiap tahun dilakukan oleh masyarakat Sunda dari zaman dahulu. Ritual ini adalah simbol dari rasa terima kasih yang diberikan oleh masyarakat Sunda kepada Tuhan. Mereka akan menyerahkan beberapa bagian padi kepada ketua adat untuk disimpan di dalam lembung yang dalam bahasa Sunda sering disebut dengan leuit. Acara Serentahun biasanya diawali dengan pengambilan air di sumber yang dikeramatkan. Selanjutnya, air itu akan dicipratkan ke semua orang ketika melakukan penjemputan padi. Setelah proses ini selesai, penduduk akan melakukan pertunjukan kolosal seperti tari buyung, angklung baduy, dan angklung buncis. Penutup acara ini ada doa yang dibacakan dengan khidmat. Yang ketiga, Naik Danggo, masyarakat Dayak. Naik Danggo adalah ritual pasca panen yang banyak dilakukan oleh masyarakat Dayak, terutama Dayak Kanayatn. Setiap tahun, para pemuka desa akan berkumpul dan mendiskusikan acara naik dango yang
merupakan wujud syukur kepada Nek Jubata atau Sang Pencipta atas hasil panen yang sangat melimpah. Secara prinsip, naik dango sama seperti seren tahun. Penduduk akan menyerahkan padi yang masih dalam tangkai kepada para petinggi adat yang dimasukkan ke lumbung. Dalam ritual ini, penduduk akan melakukan banyak sekali pertunjukan seperti tarian, nyanyian, hingga acara makan bersama sebagai wujud rasa syukur yang tak habis-habis kepada Sang Pencipta yang memberi keberkahan. Yang keempat, Methik, masyarakat Jawa. Ada dua tradisi masyarakat Jawa yang dilakukan ketika panen. Biasanya di beberapa daerah Jawa Timur melakukan Methik sebelum panen datang. Saat padi mulai menguning, pemilik sawah akan mengadakan selamatan di tengah sawah. Mereka akan memanjatkan doa-doa dan berharap sawah akan terus dijaga hingga akhirnya panen yang besar akan datang. Tradisi kedua dilakukan setelah panen yang sangat besar tiba. Masyarakat akan berbondong-bondong melakukan ritual di tengah lapangan atau jalan-jalan. Dengan memakai pakaian adat Jawa, mereka berkeliling sambil melakukan pertunjukan. Puncaknya adalah memasukkan padi ke dalam lumbung dan memanjatkan doa. Yang kelima, Penti, masyarakat Flores. Penti adalah ritual panen yang berasal dari beberapa desa adat di Flores. Upacara ini dilakukan untuk memanjatkan syukur kepada Sang Pencipta dan juga para roh-roh nenek moyang dan alam yang membantu membuat panen di desa itu menjadi melimpah dan kegagalan yang sangat menakutkan tidak lagi datang. Ritual ini biasanya dilakukan di rumah utama desa untuk melakukan penyembelihan hewan kurban seperti ayam. Selanjutnya akan ada yang namanya pertunjukan seperti tarian atau nyanyian hingga menjelang senja. Saat matahari akan hilang secara menyeluruh, pemuka adat akan melakukan pengorbanan lagi berupa seekor babi. Saat matahari terbenam, diyakini jika roh akan datang dan ikut berpesta dalam merayakan panen yang besar. Oke teman-teman, jadi itu ya 5 panen raya yang menakjubkan di Indonesia. Nah, jadi 5 panen raya ini tujuannya adalah rasa syukur kepada Tuhan gitu kan. Nah, tapi kok Pak Agung tadi ada yang menyembah roh, ada yang memberikan sesajian kepada roh gitu. Terus ada yang menyembelih babi. Itu gimana Pak Agung? Nah, kalau misalkan di suatu daerah itu gak semuanya dalam satu daerah itu ada orang Islam semua teman-teman. Mungkin kalau di daerah teman-teman gak ada tradisi kayak gini. Tapi Indonesia itu sangat luas teman-teman. Bukan cuma Depok aja, bukan cuma Jawa Barat aja, tapi ada dari Sabang sampai Merauke. Dan termasuk di situ adalah daerah Flores yang di situ ada ritual-ritual yang seperti itu. Gimana Pak Agung? Apakah aku boleh ngikutin ritual kayak gitu? Nah, karena ritual itu bertolak belakang dengan ajaran agama Islam, maka teman-teman gak boleh untuk melakukan ritual seperti itu. Cukup sebagai pengetahuan aja. Jadi teman-teman SD2 semua tahu nih, oh ternyata ada ya ritual kayak gitu, ritual panen raya tuh aneh-aneh sebenarnya ya. Nah, semoga bermanfaat. Mungkin cukup aja video dari Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu.